biasanya kami yang lansia itu kan rentan mengalami sakit seperti ini, asam urat, badan sakit-sakit. Nama saya lengkapnya Urbanus Ngilo, warga desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Saya ini adalah lansia aktif di Puskesmas Tarus. Tadi ceknya tinggi badan, berat badan, cek gula darah. Nah, tadi dan cek mata, telinga, kemudian ada tadi coba rekam jantung. Terima kasih karena ya dengan adanya program kesehatan ini, bagi kami yang mengikuti rajin program kesehatan, kita bisa tahu lebih awal bagaimana kami harus mengatasi kalau terjadi gangguan. Kita berharap Bapak Prabowo tetap fokus pada kesehatan, mungkin itu yang bisa prioritas tinggi, karena itu kan pasti rentan gangguan kesehatan masyarakat. Sobat Sinergi Indonesia, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu program prioritas pemerintah di bidang kesehatan, yaitu Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program ini hadir untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat termasuk para lansia atau lanjut usia. Untuk mengetahui program ini secara langsung, saya sudah berada di Puskesmas Tarus, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan sudah bersama saya saat ini ada Bapak Urbanus Ngilo. Halo, selamat datang Bapak. Selamat datang di Podcast Sinergi Indonesia. Ya, nama saya lengkapnya Urbanus Ngilo, warga desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kebetulan saya ini adalah lansia aktif di Puskesmas Tarus sebagai fasilitas tingkat 1. Siap. Jadi kan program Cek Kesehatan Gratis dari Bapak Presiden ini kan membuat kita supaya kita dapat mengetahui gejala awal atau kondisi yang mungkin kita nggak tahu ya kan Pak ya. Ada nggak sih Pak keluhan Bapak terkait kondisi saat kesehatan saat ini yang diketahui oleh teman-teman Puskesmas Tarus di sini? Ada nggak kalau mereka, oh ternyata Bapak Urbanus ada sakit ini ternyata begitu? Ya ada. Biasanya kami yang lansia itu kan rentan mengalami sakit seperti ini, asam urat, badan sakit-sakit, dan ya sedikit juga pernah ada gula darah, tapi hasil yang kalau dicek itu dia belum sampai kepada batas yang tidak normal itu. Oke, hanya masih ada masih dalam batas normal. Ya. Jadi itu kami hanya pernah yang hasil yang kolesterol tinggi itu yang kami ikuti anjuran kesehatan, dan kita mulai waspada dengan soal makan, minum, dikontrol lah, dan gaya hidupnya dikontrol. Ya, gaya hidup dikontrol, dan pola makan serta istirahat. Itu karena kita yang lansia itu rentan mengalami penyakit. Berarti tadi Bapak udah cek apa aja waktu yang tadi di sini? Tadi ceknya, cek yang biasa itu tinggi badan, berat badan, kemudian cek gula darah. Tadi dan cek mata, telinga juga, cek mata, telinga, kemudian ada tadi coba rekam jantung. Berarti tadi hasilnya gimana? Aman semua Pak? Dari mata, dari gula darah. Hasil ini pemeriksaan cek tadi, untuk telinga ada sedikit gangguan. Gangguan seperti apa Pak? Entahlah gangguan bagaimana, tapi artinya ada mendengarkan, ada yang mendengarkan apa yang diucapkan itu
kita mendengarkan ucapnya tidak pas seperti yang Oh, disampaikan. kurang jelas begitu kurang ya? jelas Kurang jelas. begitu. Ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Kemudian mata Ya. juga begitu, katanya ada sedikit katarak. Oke. Cek kesehatan gratis ini membantu Bapak Urbanus untuk mengetahui tadi ya, Iya, Pak ya. iya, iya, Kalau betul. kita nggak cek kan mungkin kita nggak tahu ya, Iya, Pak. iya, betul. Oke. Betul. Bapak sekarang tinggal di rumah bersama anggota keluarga? Ya, sekarang tinggal di rumah bersama keluarga, istri, dan anak-anak yang belum mandiri hidup. Jadi mereka sudah ada yang ada kerja tapi belum mandiri Oh, masih di rumah. hidup. Ya, Oke, berarti ada ya, berarti anggota keluarga beberapa ada yang ikut Ya, ya. juga program ya. ya, ya. Selama menjalani program, pelayanan di Puskesmas Taru sendiri seperti apa, Pak? Ya, pelayanan kita anggap ya bagus lah, karena ya ada yang beberapa orang yang minta rujukan kami sama-sama orang lansia, ada yang perlu ke fasilitas rumah sakit, maka di sini melayani rujukan. Tapi kalau saya sendiri belum mengalami sakit sampai di rumah Harus dirujuk sakit. ya? Oh ya. Untuk dirujuk itu belum hanya. Tapi untuk tenaga kesehatannya, para dokter, pelayanannya bagus ya, Pak ya? Ya, sekarang kan kalau dulu itu misalnya kita cek, kita keluhkan, lalu dikasih semacam resep begitu untuk menuju ke apotek dapat obat. dapat obat. Tapi beberapa tahun terakhir, tahun terakhir ini sudah mulai dengan apa istilahnya pelayanan online begitu, semacam begitu. Jadi kita keluhkan kesehatan kita, lalu kemudian mereka lalu kita diperintah menuju ke apotek untuk dapatkan obat. Tidak lagi berupa kertas seperti sebelumnya. Jadi artinya ada kemajuan yang mungkin karena bilang kemajuan di teknologi kesehatan. Jadi sistemnya udah lebih rapi ya, Pak ya, lebih gampang begitu, juga. Ya. Oke. Bapak ada harapan nggak Pak untuk program cek kesehatan gratis ke depannya? Ya, kita berharap ini ya ada program kesehatan misalnya ya dokter macam saya, macam kami ini, macam saya ini pemakai gigi palsu, gigi palsu utuh semua. Putus. Tapi kami mau pemeriksaan gigi di sini agak sulit. Misalnya kita mau minta perbaikan gigi palsu atau apa, kita belum mengerti apakah itu dibiaya oleh BPJS atau bagi mandiri. Kami belum dapatkan gambaran yang utuh bagaimana program kesehatan gratis itu soal kesehatan gigi. Gigi ya, lebih fokus di gigi ya Pak. Karena keluhan saat ini mungkin di gigi ya. Baik. Karena ya kita berharap sudah bahwa ya mudah-mudahan semua program kesehatan gratis itu bisa berlaku semua. Ya, pasti semua jenis pelayanan kesehatan. Oke, berarti harapannya tidak hanya gula darah, tapi juga perbaikan gigi palsu dan juga penyakit-penyakit yang keluhan-keluhan yang lain bisa menjadi prioritas di kedepannya untuk program cek kesehatan gratis ya Pak ya. Bapak ada satu pesan mungkin, satu kalimat untuk Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri mungkin di pemerintahan terhadap program cek kesehatan ini. Rasa terima kasih mungkin. Ya, kita terima kasih karena ya dengan adanya program kesehatan ini bagi kami yang mengikuti rajin program kesehatan, kita bisa tahu lebih awal bagaimana kami harus mengatasi kalau terjadi gangguan. Karena kami bukan hanya kasih obat saja, pemeriksaan cek kesehatan, tapi juga dibuat penyuluhan kesehatan. Jadi itu kami senang. Bagi kami yang aktif, kami senang. Sehingga kami juga bisa informasikan kepada keluarga untuk pemeriksaan dini begitu kesehatan. Jangan menunggu sakit dulu baru periksa. Baik. Kita berharap mungkin ya ada dari Bapak Prabowo tetap fokus pada kesehatan dan pendidikan
mungkin itu yang bisa prioritas tinggi, karena itu kan pasti rentan gangguan kesehatan masyarakat. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Urbanus atas cerita dan pengalaman pada hari ini. Sobat Sinergi Indonesia, dari perbincangan ini kita dapat melihat bahwa program cek kesehatan gratis memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya para lansia. Untuk melalui deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan secara berkala, masyarakat dapat lebih cepat mengetahui kondisi kesehatannya dan dapat mendapatkan penanganan yang tepat. Mari kita manfaatkan fasilitas kesehatan yang telah disediakan agar kualitas hidup masyarakat semakin baik. Saya Matthew, pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak podcast Sinergi Indonesia. Salam Sinergi Indonesia. Terima kasih Bapak Urbanus.